Haleluya. Shalom Gloyut. Shalom. Sekali lagi Shalom Gloyut. Shalom. Haleluya. Hari ini kita memperingati hari Pantekosta. Mari sebelum kita beribadah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang indah Tuhan. Hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas masing-masing kami Tuhan. Kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan setiap janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari Gloyut yang di rumah boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Yeay. Yuk semua bertepuk tangan di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Siap-siap Gloyut. bersiap baju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Kami terima Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya Tercurah. dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yuk semua yang di rumah boleh sama-sama kita dengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kami dengar suara-Mu Tuhan. Dengarkanlah suara nabi Dia memanggil. memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Terima kasih Tuhan. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Move your body Gloyut. Yuk lompat. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Kami terima Tuhan. Api kemuliaannya Yes Lord. tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita nyanyikan. Api kemuliaannya. Amin. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, Yes Lord. penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Raja
memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Biar pujian ini Tuhan menjadi penguatan buat hidup kami Tuhan. Jadi penguatan bagi iman kami Yesus. Karena kami menyembah Allah yang selalu menepati janji dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Penuhi kami.
kudus Tuhan, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kau kudus Tuhan, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, Ku sembah bagimu Kami bangga memilih Tuhan seperti Kau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Kau Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami tetap beriman hanya pada Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama yang di rumah sama-sama bilang aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Shalom teman-teman Glow Youth dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini. Senang banget dapat kesempatan lagi untuk bisa membagikan isi hati Tuhan, bahkan di hari yang cukup kita sangat rayakan dan syukuri, yaitu hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Thank you banget buat kehormatannya dan dapat satu tema yang gue akan sebut sebagai dear to me, karena gue orang yang salah satu yang memiliki problem ini, namanya overthinking. Ya, I'm an overthinker, gue bisa berani bilang kayak gitu, dan istri gue pasti bisa langsung mengaminkan hal ini, karena emang iya, ya jadi sebuah problem buat gue, dan bersyukur banget dapat tema ini, karena gue juga jadi terus disadarkan, dihiburkan bahwa kita punya solusi, ya, karena Tuhan kita adalah sumber jawaban, firman Tuhan adalah sumber jawaban dari semua pertanyaan kita, bahkan masalah kehidupan kita. Ya, berkaitan sedikit dengan overthinking, izinkan aku bagiin banyak hal yang aku pelajari selama mempersiapkan materi ini. Ya, banyak aku ambil dari Psychology Today. Ya, Psychology Today tentang overthinking. Izinkan aku membagikan beberapa yang aku pelajari, dan tentunya kita akan bahas dari sudut pandang firman Tuhan sendiri. Ya, solusinya. Ya, karena manusia biasanya berhasil menyadari masalahnya, tapi nggak punya solusinya, karena solusinya bukan terletak di antara kita, bukan di dunia ini, tapi terletak di Juru Selamat kita, di Tuhan. Ya, yang mengasihi kita, yang menciptakan kita, sehingga kita pasti bisa menjawab semua problem yang ada oleh firman-Nya. Ya, Dia memberikan instruksi yang jelas, Roh Kudus di dalam kita, dan melalui firman yang kita baca dan percayai. Ya, overthinking adalah satu istilah psikologi untuk memikirkan sesuatu hal secara berlebihan, ya, dan terus-menerus. Ya, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang, bahkan lebih jauh. Ya, nggak dipungkiri bisa lambat laun mengganggu kesehatan fisiknya. Ya, makanya ada istilah ayat firman Tuhan yang cukup kita kenal baik, ya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi ini bicara tentang pikiran, Kak. Overthink. Bukan hati. Tapi percayalah, hati dan pikiran sebenarnya highly connected. Karena kita satu tubuh. Ya, hati dan pikiran nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Dan kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ya, overthinking ini ditulis kerap kali muncul karena seseorang terus mengingat dan memikirkan hal-hal tertentu yang lahir dari berbagai keadaan. Ya, overthinking bisa jadi muncul dari kenangan menyakitkan di masa silam. Ya, kejadian traumatis, kesalahan yang kita sesali, hingga bayang-bayang kegagalan yang beresiko untuk terjadi di masa depan. Jadi bisa jadi parno juga untuk sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Ya, ada satu resiko yang kegagalan yang mungkin terjadi, sehingga jadi banyak banget di kepala berkecamuk, ya. Dan aku kutip lagi dari Psychology Today, overthinking adalah sebuah kondisi ketika seorang berhubungan dengan ingatan terus-menerus pada masa lalu, ya, dan khawatir berlebihan jika ia berhubungan dengan masa depan. Ya, itu yang disebut overthinking. Dan sebuah studi menemukan bahwa 73% ya, dari orang dewasa usia 25-35 tahun are overthinkers. Wow, pantesan. Ya, aku hari ini tahun ini Oktober ini 37. Tapi ngalamin banget dari usia 25-35 nih 73% tuh tinggi loh. Berarti lebih dari setengah. Ya, lebih dari setengah orang dewasa usia 25-35 are overthinkers. Dan biasanya ntar udah mulai agak-agak ke atas, udah mulai dewasa, mulai bisa manage mana yang mesti dipikirin banget, mana yang nggak terlalu penting untuk dipikirkan, direnungkan. Right? Dan aku bacain dari The Health Site. Ya. Beberapa masalah yang kerap muncul akibat overthinking antara lain bisa berupa terganggunya metabolisme tubuh, ya, masalah pencernaan, makanya gue asam lambung, makan sampai level tentu, GERD reflux, ya, satu penyakit yang nggak enak banget, bikin nggak bisa makan apa aja, ya, berpotensi bahkan merusak organ jantung hingga merusak kesehatan kulit. Efeknya bisa sangat fisikal. Yang dimulai di sini. Maka dari itu berikut ini tips menghentikan overthinking sebagaimana dilansir dari Psychology Today. Ada tips-tips apa aku sebut sebagai duniawi, karena sekali lagi psikologi pun adalah ilmu yang aku percaya manusia diberikan hikmat oleh Tuhan sendiri untuk mempelajari. Ya, kita punya aspek psikologi. Dan bagus, ada beberapa hal yang bagus dan tips-tips yang bisa dipakai untuk menghentikan atau mengobati si overthinking ini. Ya, yang pertama, untuk memperhatikan pikiran. Ya, perhatikan pikiran. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengakhiri overthinking. Ketika telah menyadari bahwa Anda mulai banyak berpikir, melihat peristiwa dalam pikiran secara berulang atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan,
Dia bilang adalah penting untuk mengakui bahwa pikiran itu tidak produktif. Jadi kita mesti memutuskan bahwa ini perlu dipikirin atau enggak. Ya, ini satu nasihat yang bagus. Perhatikan pikiran. Yang kedua, hadapi pikiran negatif sebelum memburuk. Hadapi, ya, pikiran negatif sebelum dia memburuk. Setelah menyadari kondisi yang Anda alami, sekarang saatnya untuk belajar mengendalikan pikiran tersebut, dia bilang. Ya, pikiran negatif dapat dengan mudah membuat Anda terbawa, kegiring. Ya, kendalikan diri Anda agar tidak terlarut dalam pikiran tersebut dan tanamkan dalam pikiran bahwa hal tersebut terlalu berlebihan untuk dipikirkan, sehingga sebaiknya Anda berhenti memikirkannya. Ini tips kedua. Hadapi pikiran negatif sebelum memburuk, katanya. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Jangan cuman memusingkan, tapi mesti mulai mikirin, ya. Dibilang overthinking bisa muncul ketika menghadapi masalah tertentu dalam hidup. Namun yang harus diketahui, memikirkannya berlarut-larut atau memikirkan masalah tidak selalu dapat menyelesaikan masalah, ya. Seringkali kita cuma sibuk di memikirkan masalah itu. Dia bilang jangan terus menyesali mengapa sesuatu dapat terjadi, tapi lebih baik fokus pada apa yang dapat memperbaiki keadaan tersebut. Tips yang bagus, fokus pada pemecahan masalah. Ya, problem solving. Yang keempat, jadwalkan waktu refleksi. Jadi dibilang mesti diatur. Ya, kita harus memikirkan masalah-masalah kehidupan karena kita punya masalah, semua kita punya pergumulan. Ya. Tapi mesti diberikan jadwal untuk kapan mesti memikirkannya. Luangkanlah waktu untuk hal tersebut, katanya, untuk memikirkan masalah-masalah kehidupan. Ya, Anda dapat memikirkan masalah yang Anda lakukan dan fokus pada Anda dapat memikirkan kesalahan yang Anda lakukan dan fokus pada bagaimana memperbaikinya. Jadi lihat ini masalahnya dan gimana cara bisa memperbaikinya. Dan itu pun mesti ada jadwalnya. Jadi nggak perlu setiap waktu itu terus yang mendominasi pikiran kita. Yang kelima, berlatih mindfulness. Ya, mindfulness ini satu kata yang baru buat saya. Mengharuskan kita sepenuhnya sadar dan fokus pada keberadaan saat ini. Ya, cara ini membutuhkan latihan. Dan jika Anda berhasil melakukannya, katanya maka akan sangat membantu dalam mengurangi overthinking. Namanya mindfulness. Dan yang keenam sangat umum dan sangat biasanya bersifat, kalau menurutku pribadi ya, sebagai orang yang struggle dengan overthinking ini, namanya mencari distraksi. Ini satu kayak pengalihan perhatian. Ini yang paling, kalau menurutku, cara yang sepertinya paling aku sebutnya sebagai sesuatu yang paling instan. Langsung cari kegiatan baru biasanya menjadi salah satu cara menghilangkan overthinking yang ampuh. Ya, lakukanlah kegiatan-kegiatan dapat membuat Anda senang dan lupa pada apa yang dipikirkan, mengarahkan ke hal yang lain, distraction. Biasanya mulai nyari hobi. Kalau udah mulai kayak gitu, asam lambung naik dan segala macam, nyari hobi. Ya, mulai bikin hobi, hal-hal yang menyenangkan buat saya. Ya. Nah, ini yang menarik, bahkan selain cara-cara tersebut, apresiasi segala pencapaian diri serta ini unik, melakukan meditasi juga bisa menjadi alternatif dalam menghentikan overthinking. Meditasi, kayaknya terdengar gimana banget tuh, Kak. Nah, meditasi yang gimana dulu tapi? Karena di Alkitab kita kerap kali mendapati juga kata-kata yang sama dalam bahasa Inggris. Meditation. Ya. Ini aku ambil kesimpulan dari apa yang aku pelajari, at least mempersiapkan materi. Overthinking is simply meditating on too many things. Ya, overthinking adalah sesederhana sebenarnya merenungkan ya, terlalu banyak hal, bahkan segala hal, kecuali firman Tuhan. Padahal yang mesti direnungkan, meditate, daily, apa yang firman Tuhan perintahkan untuk kita meditate adalah firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan bilang, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Itu dia, itu nanti poin akan jadi penutup kita. Tentang bukan hanya merenungkan firman Tuhan, memikirkannya setiap waktu, tapi juga melakukannya. And that's the only way kita bisa menangani dan mengatasi si overthinking ini. Dan kita akan lihat teman-teman tentunya ya, apa yang kita tulis, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Karena kita bicara tentang kekhawatiran jauh lebih mudah karena banyak dikutip di Alkitab, tapi tentang overthinking ini nggak terlalu banyak. Jadi ini agak tricky. Ya, agak tricky dan izinkan aku bagiin apa yang aku dapat dari merenungkan. Ya, merenungkan materi ini dan juga bersyukur karena Roh Kudus yang menguatkan saya secara pribadi, bahkan memberikan saya jawaban untuk problem yang sama yang saya miliki. I'm an overthinker, saya nggak bisa pungkiri itu. Ya, dan buat lu, siapapun lu,
kita relate. Ya kita bisa ngobrol lah. Ya sulit loh ini sebenarnya, tapi sekali lagi Alkitab firman Tuhan. Ya Roh Kudus membawa saya untuk merenungkan firman Tuhan dan meyakinkan saya bahwa Tuhan tentunya pasti punya jawaban buat semua yang kita hadapi, termasuk overthinking ini. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ditulis gini, tertulis seperti ini, memang kami masih hidup di dunia, kata Rasul Paulus. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya tadi kan kita belajar dari sudut pandang psikologi. Ya, dari kalau kata istilah orang Kristen sering bilang kalau menurut dunia, ya kan kata-kata itu. Tapi aku percaya ya yang memikir ke situ juga manusia yang adalah ciptaan Tuhan somehow. Ya, apalagi kalau itu anak-anak Tuhan yang berhasil membuat kesimpulan tadi, bisa jadi kita mana tahu. Ya, kita pasti dapat hikmat dari Tuhan. Somehow kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Pasti ada hikmat dari sorga. Ya, ada kemampuan, kecerdasan yang Tuhan sendiri berikan bagi kita, anugerahkan bagi kita. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, di hari Pentakosta ini penting banget ayat ini, ya nggak sih? Kita percaya bahwa benar-benar kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Roh Kudus sendiri tinggal di dalam kita. Ya, kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, dia bilang. Ya, jadi seringkali pikiran kita seperti benteng. Ya, kita membentengi atau lebih tepatnya kita bangun satu tembok tersendiri berdasarkan dari apa yang kita pikirin berulang-ulang. Dan seringkali itu yang membentuknya. Jadi seperti kayak benteng kekhawatiran, benteng paranoia, ketakutan. Ya, kita yang bangun sendiri. Tapi apa sekali lagi ya perjuangan kita bukanlah senjata yang kita dalam perjuangan ini bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata apa yang kita miliki? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya ternyata yang diincar tuh selalu ini. Yang diincar adalah yang aku yakin seringkali dipakai sama iblis adalah untuk bikin kita memikirkan terlalu banyak hal sampai lupa untuk merenungkan yang patut dimeditate on, untuk direnungkan. Ya, akhirnya berpikir kita bisa meditasi dengan gerakan-gerakan tertentu, yang memikirkan tempat-tempat yang indah atau bisa distraksi tanpa menyadari bahwa kita mestinya melakukan apa yang tertulis di sini. Ya, kami menawan segala pikiran. Ya, pikiran ini artinya mesti ditawan, artinya ditertibkan. Ya, dikendalikan. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow. Ternyata mesti ditundukkan. Kita mesti menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Tuhan Yesus, kita letakkan di situ. Ayo Tuhan, ini dia. Ya, help me. Aku gak mau pikiranku mengambil alih. Ya, aku letakkan ini. Aku tawan pikiranku dan menaklukkannya kepadamu. Ya Rajaku. Unik ya. Ini senjata kita sebenarnya. Ya, pikiran ini powerful. Ya, makanya sering kali diserang. Karena dari sini bikin kita bisa kemana-mana. Ya, bisa melakukan yang aneh-aneh. Karena ketika diganggu pikiran kita. Ya, makanya kita tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat tema yang diberikan kepada saya cukup, apa sih, aku bilang nggak nyambung sebenarnya. Jujur-jujuran aja ya. Di Mazmur 94 ayat 19 secara literal mungkin, secara ayatiah rasanya kayak nyambung. Tapi pas aku baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, aku tahu, wah ini koneksinya ujung-ujungnya ke hati lagi nih. Bukan ke pikiran. Tapi ya nggak bisa dipisahin memang. Nggak bisa dipisahin, coba lihat. Mazmur 94 ayat 19. Tertulis demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, M-nya huruf besar, penghiburan dari Tuhan yang menyenangkan jiwa saya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini tulisnya gini, apabila hatiku cemas dan gelisah. Larinya pasti anxiety lagi. Tapi menarik ya, ternyata dimulainya tentu dalam pikiran. Pikiran yang dibawa akhirnya jadi ngebatin, dalam batin, dan ternyata penghiburan Tuhan, Engkau menghibur dan menggembirakan aku. Ya, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi bisa sakit jiwa lama-lama memang. Kalau kita yang terus membiarkan pikiran ini tidak kita tawan dan taklukkan di bawah Kristus. Ya, dan ini segitu berbahayanya. Dan aku akan tutup dengan perenungan ini di Filipi 4 ayat 6-9. Mungkin ketika ngomongin tentang
kekhawatiran, ya, anxiety, mungkin udah pernah diomongin bagian ini, ya, untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Ya, jangan dikekep sendiri, kita bisa serahkan atau kita bisa pegang sendiri. Tapi ini akan connected juga tentunya sama overthinking, karena overthinking seringkali jadi problem, jadi sumbernya si kekhawatiran ini. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu atau kerinduan hatimu, ya, kepada Allah dalam doa. Jadi apa-apa harus dibawa doa sebenarnya. Jangan dipikirin sendiri. Ngomongin sama Tuhan. Makanya seringkali ketika kita curhat sama teman kita misalnya, kita ada rasa lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak pikirin sendiri, nggak pikul itu sendiri. Nah, makanya kita berdoa kepada Tuhan karena kita nggak sendiri. Ya, sadarilah. Ya, di hari perayaan pencurahan Roh Kudus ini diyakinkan kita bahwa Tuhan Roh Kudus, Tuhan beserta kita sampai selamanya, sampai akhir zaman. Dia nggak meninggalkan kita sendiri. Seperti janjinya, dia menepati janjinya bahwa penghibur itu akan diutus. Ya, roh kebenaran akan bawa kepada seluruh kebenaran. Dia akan memampukan kamu. Ya, mampukan Anda dan saya untuk bahkan fight this overthinking thingy. Right? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Basically, the key is selalu hati yang bersyukur. Ya, hati yang bersyukur itu yang buat kita mampu berdoa. Kalau pikiran kita lagi kalut butek, hati kita nggak bersyukur, kelar udah. Karena selalu the heart of the matter is the matter of the heart. Ada istilah yang bilang kayak gitu. Sumber masalahnya biasanya itu hati. Heart of the matter itu sumber masalahnya. Ya, is the matter of the heart. Apa yang ada di hati. Atau lebih tepatnya siapa yang ada di hati. Nah, hati mesti dipenuhi ucapan syukur sehingga kita bisa berdoa dan menyatakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita bahkan khawatirkan. Karena Tuhan, gini, masa ya teman baik kita bisa dengerin apa yang kita khawatirkan, tapi Tuhan kayak, ya gitu aja khawatir, masa gitu aja. Tuhan nggak gitu, teman-teman. Ya, jangan curiga, jadi jangan nggak enak sama Tuhan. Kita justru harus paling terbuka sama Tuhan. Karena emang ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nggak ada. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Bukan cuma isi hati, tapi isi pikiran kita juga tentunya. Ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Ya, kepada Allah dalam doa dan tetap bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada. Dia dekat. Dia tidak abai, dia nggak cuek. He don't miss a thing. Itu yang paling pentingnya. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya rasanya kayak ada penghiburan yang dunia ini nggak bisa kasih. Orang akan lihat kayak ini orang-orang Kristen ini aneh ya. Kita lagi dalam susah, lagi pandemi, lagi gini, kok bisa tetap bersyukur ya? Bisa tetap semangat beribadah. Ya, bisa tetap percaya bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Ini orang-orang gila atau gimana? Karena apa? Damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang disebut damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal memang. Seringkali akan didapati kayak orang gila, tapi enggak. Dan dibilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Lihat, connected. Selalu ada kata-kata ini. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada seluruh kebenaran, mengingatkan apa yang Yesus katakan. Ya, selalu akan mengingatkan kita bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa? Christ died on the cross for you and me. Dia mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Membuktikan, meyakinkan kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita bukan cuma dikasihi, tapi so loved. Sangat terlalu dikasihi. Right? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini dia, ini tipsnya nih. Ya, apa yang firman Tuhan bilang? Ya, semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Think about it. Pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi overthinking. Ya, yang aku ambil kesimpulan yang tadi aku bikin dari baca artikel aja. Overthinking is simply meditating on too many things except God's words. Overthinking adalah sesederhana kita terlalu merenungkan terlalu banyak hal di pikiran kita kecuali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang apa?
Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini tips dari firman Tuhan sendiri. Ya. Artinya apa-apa yang kita belajar tentang hati dan pikiran ini. Ini yang kerap kali aku dapati bahkan dalam diriku sendiri. Ya, yang bertahta di hatimu akan mendominasi pikiranmu. Yang bertahta di hatimu akan mendominasi pikiranmu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Ada lagu yang bilang kayak gitu, bener gak? Kedengarannya alay, tapi it's true. Siapa yang bertahta di hati kita akan mendominasi pikiran kita. Ya, pertanyaannya, siapa yang bertahta di hati kita? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, termasuk kekhawatiran, termasuk overthinkingnya kita. Ya, hal-hal yang kita khawatirkan, yang kita inginkan, kita rindukan, kita takutkan. Ya, di altarmu menyembahmu. Buat siapa kita buka hati? Rohmu yang hidup penuhiku. Right? Roh Kudus tentunya. Kita buka hati buat Roh Kudus. Dan biarkan Kristus sendiri yang bertahta di hati kita. Sehingga firman-Nya yang mendominasi pikiran kita. Aku bikin quotes yang terdengar nyebelin memang. Mungkin terdengar kontroversial, tapi it's true. Karena aku dapati banyak orang struggle dengan addiction, khususnya to porn. Ya, pikirannya kotor. Kenapa? Karena terikat pornografi. Dan akhirnya aku dapati problem yang sama. Karena gini, aku 20 tahun terikat pornografi. Dari kelas 4 SD. Gila gak? Ya, gimana caranya bisa kuat? Karena itu akhirnya menyadari. Ya, ternyata selama ini Kristus belum bertahta di hati saya. Ya, pikir hati saya, apa yang ada, yang saya masukin ke hati, itu yang akan mendominasi pikiran. Ya, akhirnya saya menyadari bahwa gini, ini kenyataannya, suka atau nggak suka. Ya, quotes-nya berkata seperti ini. Ya, orang yang isi hatinya firman Tuhan, ya, pikirannya nggak mungkin selangkangan. Ya, yang isi hatinya firman Tuhan, pikirannya nggak mungkin selangkangan. Yang direnungkan firman Tuhan, masa yang di kepalanya ngeres kan nggak nyambung. Nggak mungkin. Ya, pada akhirnya sekali lagi, baik pornografi atau apapun, addiction apapun, selalu mengindikasikan ada yang lain yang bertahta di hati kita. Ada berhala di hati kita. Ya, John Calvin bilang, hati manusia itu seperti pabrik berhala. Ya, kita dengan sangat mudah bisa menjadikan sesuatu yang kita sukai, kita nikmati, ya, jadi segalanya dalam hidup kita. Padahal segalanya hanya boleh satu, benar? Tuhanlah segalanya. Ya, yang bertahta di hatimu akan mendominasi pikiranmu. Dan coba kita lanjutkan lagi apa yang kita baca tadi di Filipi 4. Ya, ayat 9 yang terakhir sekarang. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Ya kan, gini kita dapat sesuatu ya dari apa yang aku share hari ini, mudah-mudahan. Aku percaya pasti kita dapat. Ya, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Artinya ada teladan. Sekali lagi I'm an overthinker. Sekali lagi aku struggle dengan GERD ini. Cukup dari 2017 sampai sekarang udah mulai sangat-sangat membaik. Puji Tuhan. Ya, karena ini rahasianya. Ya, saya biarkan sungguh-sungguh Kristus bertahta di hati saya. Saya penuhi hati saya dengan firman Tuhan. Sehingga pikiran saya nggak ngelantur, nggak yang aneh-aneh. Ya, nggak overthink hal-hal yang nggak penting. Too many things, all things. Tapi meditating on the word of God. Ya. Apa yang telah kamu dengar, terima, pelajari, bahkan lihat padaku. Ada teladan berarti yang butuh dilakukanlah itu. Kuncinya adalah taat. Pada akhirnya bukan hanya tahu banyak, tapi taat. Ayo lakukan sesuatu. Do something. Gimana kehidupan doamu? Apa udah dibangun dengan baik? Gimana baca Alkitabnya? Ngerti nggak? Atau cuma asal baca? Atau kejar-kejar setahun mesti kelar? Gimana kita mesti lihat ya? Apa yang mesti dilakukan, kita lakukan itu. Ya, maka dibilang ini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ingatnya apa? Janji sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, bicara tentang tentunya, dia menjanjikan Roh Kudus akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Sampai kita pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi. Tapi janji penyertaan, yaitu hanya berlaku bagi yang mau taat. Karena ada perintahnya sebelum pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
Ya, makanya ada kata-kata lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, jangan cuma merenungkan firman-Nya, dibaca Alkitab isi hatinya firman Tuhan, isi pikirannya firman Tuhan, tapi cuma sampai situ aja, cuma cukup tahu, nggak cukup tahu, kita harus taat. Ya, karena sekali lagi janji penyertaan berlaku hanya bagi yang mau taat. Dan mudah-mudahan hari ini ada orang-orang, teman-teman ada yang memutuskan untuk, oke, saya mau bangun kehidupan doa saya. Saya mau sungguh-sungguh hidup dalam firman, bukan cuma baca. Banyak tahu, tapi banyak taat. Saya memutuskan untuk lakukan itu karena saya rindu. Ya, Allah sumber damai sejahtera menyertai saya sehingga saya bisa menang melawan overthinking ini. Dan aku percaya Roh Kudus akan mampukan kita. Ya. Let me close us in prayer. Izinkan aku tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah bisa duduk di bawah kakimu, mendengarkan isi hatimu. Walaupun masih secara online seperti ini. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang menepati janji, yang selalu hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau, memanggil namamu. Walaupun secara online kami percaya Engkau hadir, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa lihat Engkau, bahkan kami nggak bisa berkumpul physically dalam sebuah kebaktian. Tapi suaramu yang sangat jelas meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau di sini. You are here and you are near, and thank you for your presence. Oh Holy Spirit, kami tahu perjumpaan denganmu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu kami bisa menang lawan overthinking ini. Hamba percaya Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hambamu sudah berhenti berbicara, dan percaya benih yang ditabur, yang keluar dari mulut Tuhan, yang berasal dari hatimu, akan jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus penuhi kami. Ambil alih. Ambil alih, kami taklukkan pikiran kami di bawah Kristus. Kami mau merenungkan Engkau dan firman-Mu, ya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu, kesabaran-Mu, itu yang mau kami renungkan, Tuhan. Bukan yang lain-lain, bukan hal-hal yang gak perlu, yang gak penting. Kami capek hidup dalam overthinking. Let us think about you all the time as our hearts worship you. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami 2 tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di tengah keluarga kami. Di lingkungan kami tinggal berdomisili. Di tempat kami menimba ilmu, berusaha, bekerja, melayani di negara, di kota manapun kami berada. Kami percaya Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama tinggal dalam kami, memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you, fams. Stay safe and healthy. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.